Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Yusuf Kurdawi dari kelas B, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menjelaskan penggunaan Sistem Informasi Manajemen pada PT Gudang Garam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Anggi Setia Prayoga. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan panjang umur agar beliau selalu bisa mengajari dan membimbing kami di perkuliahan ini. Amin ya rabbal alamin. Lanjut saja pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang profil PT Gudang Garam. Perusahaan ini sebelum perusahaan PT Gudang Garam berdiri, pemiliknya yang bernama Surya Warnawijoyo kelahiran Hokkien, Cina pada tanggal 15 Agustus 1923, bekerja di perusahaan rokok Cap 93, milik pamannya di Raden Patah, Kediri. Setelah tahun 1957, beliau membuka perusahaan sendiri dengan menyewa tanah seluas 1.000 meter dan jumlah karyawannya sekitar 50 orang. Seorang pengusaha yang dibesarkan di Pulau Madura, tepatnya di Sampang ini, merintis perusahaannya dengan sangat ulet dengan memasarkan 50 juta batang rokok yang dipasarkan ke kota terdekat dengan harga Rp1 per bungkusnya. Sekitar pada tahun 1958, sehingga menjadi perusahaan yang besar seperti sekarang ini. Sekitar tahun 1968, perusahaan perseorangan ini akhirnya dirubah menjadi firma dalam kurung FA, dan kemudian sekitar tahun 1972 dengan fasilitas pemerintah, perusahaan ini menjadi PT tertutup yang sahamnya boleh dimiliki oleh keluarganya sendiri. Dan tahun 1990 PT Gudang Garam menjadi terbuka di mana sahamnya boleh dimiliki oleh orang luar. Lanjut pada slide kedua, lanjutan profil PT Gudang Garam. Pada tahun 1960, sebuah cabang produksi SKT dan SKL dibuka di Gura sekitar 13 km arah tenggara kota Kediri dengan pegawai kurang lebih 200 karyawan yang setiap harinya pulang pergi Gura sampai Kediri. Dengan adanya kebijakan ekonomi, pemerintah, dan stabilitas politik pada awal Orde Baru, peluang usaha semakin meningkat di dalam negeri dan usahanya semakin akselerasi dengan dukungan BNI 1946. Sehingga pada September 1968, area pertama seluas 100 meter dibeli dan dijadikan unit 1, dan pada tahun yang sama dibangun unit 2, disusul pemindahan unit produksi dari Gura ke Kediri pada tahun 1969. Pada tahun 1990, perusahaan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dan melakukan penawaran pada masyarakat luas pada bulan Juli sampai bulan Agustus 1990 sebesar 1,98%. Sehingga total sahamnya 20% dari modal yang disetor penuh dengan adanya kebijakan ekonomi, pemerintah, dan stabilitas politik pada awal Orde Baru, peluang semakin meningkat di dalam negeri dan usahanya semakin akselerasi dengan dukungan BNI 1946. Itulah penjelasan profil PT Gudang Garam. Baik, pada slide ketiga ini saya akan menjelaskan gambaran umum SIM yang digunakan. Sistem informasi yang digunakan oleh PT Gudang Garam. PT Gudang Garam Tbk menggunakan berbagai sistem informasi untuk menunjang operasi bisnis. Salah satu sistem informasi yang digunakan adalah dalam manajemen risiko, di mana di PT Gudang Garam Tbk ini sangat memperhatikan risiko-risiko yang akan dihadapi untuk perusahaan tersebut. Dalam menerima informasi yang ada, tahapan-tahapan yang ada dalam manajemen risiko dalam PT Gudang Garam adalah
Yang pertama, resiko keuangan. Untuk menghindari resiko gejolak nilai tukar valuta asing, perseroan mempertahankan kebijakan untuk melakukan pendanaan dalam rupiah. Risiko yang kedua yaitu resiko pasokan. Perseroan memiliki tingkat persediaan yang memadai untuk memperkecil dampak yang mungkin ditimbulkan oleh naik turunnya ketersediaan bahan baku di pasar. Kondisi cuaca dapat mempengaruhi hasil panen bahan baku utama yaitu tembakau dan cengkeh. Pengadaan bahan baku setiap tahun dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas, harga, dan tingkat persediaan perseroan. Tujuan yang ingin dicapai perseroan adalah stabilitas kualitas dan biaya bahan baku. Risiko yang ketiga yaitu risiko piutang. Piutang perseroan pada umumnya berjangka pendek kurang dari sebulan dan tersebar di jumlah pelanggan yang ada di mata rantai distribusi, sehingga tidak terjadi konsentrasi yang tidak semestinya. Risiko yang keempat yaitu perubahan peraturan dan risiko terkait. Risiko yang kelima, pengawasan internal dan evaluasi sistem manajemen risiko. Lanjut pada slide berikutnya, tujuan penerapan SIM ini adalah untuk memperhatikan risiko-risiko yang akan dihadapi untuk perusahaan tersebut dalam menerima informasi yang ada. Fungsi dan fitur SIM, IRP dalam kurung Enterprise Resource Planning. Sistem IRP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Sistem IRP dibagi atas beberapa subsistem, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, dan sistem human resource. Contoh sistem IRP komersial antara lain SAP, BAN, Oracle, IFS, PeopleSoft, dan GD Edwards. Lanjut pada slide berikutnya, pengguna SIM dan tugasnya. Yang pertama, Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwal, dan mengendalikan aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, Financial Resource Management atau FRM adalah modul-modul yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola seluruh data finansial sehingga mampu menyajikan laporan dari hasil relasi data dari beberapa departemen. Yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM. Modul logistik secara fungsional digunakan untuk memproses pengadaan, penjualan, dan distribusi logistik yang digunakan oleh perusahaan. Tujuan SCM adalah untuk melakukan efektivitas dan efisiensi mulai dari supplier, manufacturers, warehouse, dan juga stores. Lanjut pada slide berikutnya yang nomor 4 yaitu HRM. Human Resource Management. Sumber daya manusia adalah aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang baik dan terukur dari mulai perekrutan, penjadwalan, dan pemrosesan gaji. Pekerjaan rutin bisnis yang terkait sumber daya manusia seperti pembayaran gaji, manajemen tugas, ongkos tugas luar kantor, bonus atau kompensasi, rekrutan hingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja dapat dikelola oleh modul ini. Modulnya antara lain personal management, personal time management, payroll, training, and event management,
organisasional manajemen, dan juga travel manajemen. Yang nomor 5, manufacturing research planning atau dalam kurung MRP 2. Evolusi dari material recruitment planning dalam kurung MRP 1 yang melingkupi faktor tambahan seperti perencanaan jangka panjang, master scheduling, route capacity planning, dan juga shop floor control. Pada slide berikutnya saya akan menjelaskan manfaat yang dirasakan. Yang pertama, integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak business unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. G. Kekurangan SIM. Yang pertama, memiliki keterbatasan jumlah dan juga tingkat kemampuan SDM yang menguasai suatu sistem informasi. Yang kedua, perubahan dalam sistem informasi secara tepat sehingga kita belum tentu dapat melakukan adopsi dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, adanya kekurangan tenaga ahli pada bidang sistem informasi. Yang keempat, adanya indikasi penyalahgunaan sistem informasi yang canggih. Yang kelima, memiliki kekurangan sosialisasi dengan sistem informasi. Yang keenam, biaya yang digunakan juga lebih mahal. Hak rencana pengembangan strategi PT Gudang Garam Tbk lebih pada mengonsolidasikan sistem aplikasi yang ada dan memberi respons pada permintaan bisnis yang baru. Misalnya melakukan standarisasi proses bisnis dengan mengimplementasi solusi ERP yang sama yang digunakan oleh PT Gudang Garam Tbk kepada semua unit bisnis. Kesimpulannya, penerapan ERP pada PT Gudang Garam Tbk mempunyai kesimpulan sebagai berikut. Penerapan ERP pada suatu perusahaan harus menjadi kebijakan strategik pada tingkat top manajemen dan didukung penuh oleh setiap unsur yang ada dalam perusahaan. ERP telah mampu memenuhi beberapa target jangka panjang sebelum tenggat waktunya, seperti terlihat pada operasi net income yang mencapai pertumbuhan. Dengan peningkatan penjualan, berarti perusahaan telah berhasil menerapkan suatu proses yang efisien. Proses ini diawali oleh tingkat akurasi data yang dikendalikan oleh ERP. Hal serupa dapat terlihat pada ketepatan waktu pada pengiriman, penggunaan laporan internal yang standar, dan rata-rata kesalahan yang ditimbulkan oleh karyawan. Indikator-indikator tersebut telah membuktikan bahwa ERP mengarahkan proses pada hal-hal tersebut. Alhamdulillah telah selesai penjelasan dan pembahasan sistem informasi manajemen pada PT Gudang Garam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.